Selamat pagi, Shalom. Shalom. Mari kita datang pada Tuhan pagi ini dengan ucapan syukur yang melimpah, sebab kita tahu Allah yang dahsyat beserta dengan kita, ada di tengah-tengah kita. Kita naikkan syukur kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Bapa karena Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Setiap hari yang kami nikmati Tuhan, kami bersyukur buat setiap kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap waktu tak pernah Engkau meninggalkan kami. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami segenap umat-Mu menaikkan pujian kepada-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Mari berhadiratlah. Kami mau bertemu dengan-Mu Yesus, menikmati hadirat, menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami datang Tuhan dengan segenap hati, kekuatan jiwa kami Tuhan, menaikkan penyembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Kami rindu terlalu hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ini segenap hidup kami Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami rindu Engkau dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Saya mendua semuanya bangkit berdiri. Kami datang Tuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah
Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu ada dalam hadirat-Mu menyembah. Ya Tuhan, ku tinggi. Sebab ini bukan hanya lagu, ini bukan sekedar ucapan kami Tuhan, namun inilah kerinduan kami umat-Mu, selalu memuja-Mu dalam hidup kami. Sembah Kau, ya Bapa, ku mau senangkan-Mu. Ya Tuhan, Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Yesus, Dalam hidupku selalu kami sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, di hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Penuhi kami dengan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat setiap pertolongan yang Kau lakukan dalam kehidupan ini. Setiap keajaiban yang terjadi Tuhan. Bersyukur, Kau sungguh sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Sungguh dahsyat Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata. Selalu ada berupa di hadapan-Mu Tuhan, penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Kemuliaan bagi nama-Mu Yesus, penghormatan tertinggi bagi nama-Mu Yesus. Penyembahan bagi Engkau Yesus. Bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, selalu ada penyembahan di hadapan-Mu Tuhan, dari kami umat-Mu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan di hadapan tahta-Mu Bapa. Yesus. Kami menyembah. Dalam hidupku selalu Ku sembah Kau, ya Bapa, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. sembah Kau, Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu
kasih Kau berhadirat di tempat ini. Kami bersuka cita dalam-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kau Allah kami yang hebat, yang luar biasa. Kau Tuhan yang hidup dalam kami, bergerak bersama dengan kami, menjadikan kami jauh lebih dari pemenang. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dan bersuka cita dan Tuhan, Allah yang hebat saja. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Allah kita yang dahsyat. Biarlah semua orang akan memuji muliakan nama Tuhan. Dari utara dan selatan, dari semua penjuru akan menaikkan pujian bagi Allah kita yang dahsyat.
Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Bukan dasar yang lebih mulia bagi Yesus Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali. Kita percaya kita punya Allah yang sungguh dahsyat bagi kita. Di setiap janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kita akan persiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan terus berjalan bersama-Mu. Bersyukur Bapa, terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami sungguh percaya Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Syukur Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau Penolongku yang aku percaya. terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati Setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku, ya Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita nyanyikan dari awal lagi, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Yes. Amin, amin. Lewati Setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. penolongku
janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati Setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Yes Lord, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. terima kasih. Terima kasih Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. buat kasih setiamu di dalam Hidupku. Thank you Lord. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah di pagi hari ini. Karena kami tahu janji-Mu itu sepasti fajar di pagi hari. Biar itu kami simpan dalam lubuk hati kami Tuhan. Supaya setiap ucapan syukur kami itu keluar karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bukan apa yang Tuhan telah lakukan, ataupun bukan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Tapi itu sungguh-sungguh mengalir, karena kami tahu sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari teruskan Tuhan rancangan dan rencana Tuhan yang heran, yang dahsyat dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami, dengan akal budi kami. Tapi sungguh-sungguh kami perlu firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kebenaran
kebenaran firman-Mu, dan biar firman-Mu itu mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu tidak pernah gagal untuk menjadikan kami lebih daripada pemenang. Firman-Mu itu tidak pernah gagal untuk melepaskan kami dari setiap belenggu dosa dan keterikatan. Dan firman-Mu itu tidak pernah gagal untuk menguatkan lutut kami ketika kami goyah. Dan firman-Mu itu tidak pernah gagal untuk mengerjakan bagian yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, berbicaralah bagi hari ini, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar setiap kebenaran firman-Mu itu sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Siapa yang masih ngantuk karena nonton karnival main malam? Ada yang menonton sampai jam 12 mungkin? Puji Tuhan. Ya luar biasa. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 13. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari mujizat yang Tuhan kerjakan di kolam Bethesda. Saya baca-baca di Google, arti Bethesda yaitu rumah kemurahan ataupun rumah anugerah. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita berjemaat di tempat ini, kita akan masuk, akan Tuhan bawa masuk ke dalam sebuah visi yang Tuhan sudah letakkan di dalam gereja ini lewat Bapak Gembala atau Ibu Gembala, yaitu berani menantang kemustahilan.
Kita mau nggak mau atau suka nggak suka, kita akan dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam sebuah visi ini. Apapun kemustahilan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apapun goncangan ataupun apapun yang kita anggap bahwa itu nggak mungkin, Tuhan akan bawa kita untuk berani melewatinya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bahwa anugerah dari Tuhan itu memampukan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama belajar. Yang pertama, dalam kisah ini dikatakan di situ, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ dikatakan ada sejumlah besar. Kalau Alkitab menulis sejumlah besar, berarti itu benar-benar jumlahnya banyak. Mungkin lebih daripada 100. Dan itu dialami pada masa itu, demikian juga hari-hari ini kita pasti juga mengalami. Mungkin kita enggak sakit secara tubuh jasmani, tapi mungkin permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan anak, permasalahan suami istri, apapun bisa kita alami. Dan di situ dikatakan di ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Ini yang luar biasa. Anugerah Tuhan itu benar-benar menjangkau sesuatu yang paling dalam ke dalam kehidupan umatnya, ke dalam kehidupan jemaatnya. Anugerah Tuhan itu mampu mengetahui, anugerah dari Tuhan itu mampu mengetahui apa yang menjadi permasalahan, bahkan apa yang menjadi akar permasalahan. Seringkali di antara banyak orang-orang yang sakit di situ, ada yang buta, ada yang timpang, bahkan ada yang lumpuh. Saya berpikir, di antara sejumlah besar orang, kenapa Tuhan Yesus menghampiri orang yang istilahnya dalam tanda kutip sudah lama, sudah 38 tahun berada di tempat itu? Ada yang Tuhan mau, ada yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau kita seringkali dalam kehidupan kita mikir, ya mungkin orang itu ditolong, tapi bagaimana dengan aku? Masalahku lebih berat. Ya, orang itu memang mengalami masalah seperti ini. Tapi tahu enggak, kalau masalah ekonomi yang aku hadapi ini jauh lebih rumit. Ya, mungkin orang itu buta, orang itu timpang, tapi keadaanku ini benar-benar lumpuh. Ya, orang itu baru 5 tahun, baru 10 tahun, tapi aku sudah berpuluh-puluh tahun. Aku sudah 38 tahun. 38 tahun dikali 2, berapa ya? 76 ya? 76, kalau seumpama ini separuh kehidupan orang itu dihabiskan dalam kondisi seperti itu. Separuh dari perjalanan hidupnya ini dihabiskan untuk menunggu mujizat, untuk menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Separuh dari masa hidupnya, kalau memang orang yang lumpuh ini sampai umurnya 76 tahun, berada dalam keadaan yang sama. 38 tahun bukan angka yang singkat, bukan tahun yang mudah. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Apapun kondisi kita, karena kenyataannya dalam kehidupan kita, terkadang kita suka membandingkan kondisi kita dengan orang lain, Bapak Ibu. Bahkan kondisi masalah kita, kondisi pergumulan kita pun, seringkali kita ngomong sama orang, masalahmu gak seberapa, masalahku lebih berat. Apa yang kamu alami ini masih gak seberapa, aku lebih berat. Apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku pergumulkan di hadapan Tuhan itu lebih berat daripada apa yang kamu alami. Tapi hari itu, Tuhan Yesus
dengan sengaja, sungguh-sungguh mencari di antara sejumlah besar orang itu, baik yang buta, baik yang timpang maupun yang lumpuh. Tuhan Yesus dengan sengaja mencari orang ini. Orang yang mungkin sudah sangat lama mengalami kondisi yang seperti itu. Orang yang sudah sangat lama dalam kondisi seperti itu. Bagi hari ini, poin yang pertama, anugerah Tuhan itu melampaui setiap apapun permasalahan kita yang ada. Jangan lagi kita berpikir atau kita berkata, oh permasalahanku terlalu berat. Oh Tuhan gak memperhatikan aku. Oh Tuhan sudah gak menjawab setiap seruan doaku. Aku gak mungkin ditolong. Oh iya mungkin si A ditolong. Oh mungkin si B ditolong. Tapi untuk aku, Tuhan gak mau tahu. Tuhan gak menolong. Dari kisah pagi hari ini yang kita baca, justru di serambi itu, di kolam Bethesda itu, justru Tuhan mencari pribadi yang dalam tanda kutip masalahnya paling berat, pergumulannya paling sulit, waktu yang dia habiskan untuk menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakitnya itu paling lama. Justru orang yang seperti itulah yang akan menerima anugerah Tuhan. Justru orang seperti itulah yang gak akan pernah luput dari anugerahnya Tuhan. Pagi hari ini, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jangan pernah kita merasa bahwa permasalahan kita, sakit penyakit kita, masalah apapun, hubungan apapun yang kita merasa bahwa ini terlalu rumit. Ini seperti benang ruwet, tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipulihkan lagi. Ini vasnya, misalkan vas ya, ini sudah pecah, nggak mungkin bisa pulih. Justru di dalam kondisi seperti itulah yang Tuhan cari. Justru Paulus mengatakan dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan dinyatakan. Justru pagi hari itu atau hari itu Tuhan justru mencari Bapak ini, pribadi ini. Yang mungkin sakitnya paling berat, yang mungkin sakitnya paling lama, yang mungkin sudah paling putus asa. Tuhan cari. Itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu lebih daripada setiap apa yang dapat kita pikirkan pagi hari ini. Yang kedua, kita sama-sama belajar di ayat 6. Saya lanjutkan tadi. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Wow. Inilah yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus cuma tanya ke orang sakit itu yang sudah 38 tahun. Sekali lagi 38 tahun. Dia cuma tanya, maukah engkau sembuh? Yesus enggak tanya neko-neko. Yesus enggak tanya macam-macam. Yesus cuma tanya ke orang itu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dia enggak mewawancara dahulu, Bapak, apa yang menyebabkan engkau sakit? Atau Bapak, siapa yang membawa engkau ke sini? Enggak. Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Tapi yang membuat saya terheran atau membuat kita gumun ya. Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan cuma tanya, mau enggak kamu sembuh? Kalau kita ditawari seperti itu oleh Tuhan, mau enggak sembuh?
Jawaban orang ini membuat saya gumun dan terheran. Dan saya belajar. Seringkali kita sama. Seringkali kita bisa menjawab hal yang sama dengan apa yang orang lumpuh ini alami, Bapak Ibu. Orang lumpuh ini bilang, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku. Mungkin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, masih ada teman yang menolong aku. Tapi setelah 10 tahun Tuhan, teman-teman komselku sudah gak pernah besui aku lagi Tuhan. Sudah 10 tahun Tuhan gak ada orang yang mau mendoakan aku lagi. Mungkin tahun pertama sampai tahun kelima masih ada yang mengunjungi aku, PKS-ku, teman komselku, gembalaku, staf, tim sosial. Tapi ini sudah 10 tahun. Sudah gak ada orang lagi yang peduli dengan aku Tuhan. Sudah gak ada orang lagi. Oh mungkin awal-awal aku terbelenggu dengan dosa ini, dengan masalah ini. Masih ada orang yang siap mendoakan aku. Masih ada orang yang care dengan aku. Masih ada orang yang mau aku ajak konseling. Masih ada orang yang mau aku ajak cerita. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, bahkan umur gereja ini 22 tahun Tuhan. Ini lebih lagi 38 tahun Tuhan. Gak ada orang lagi yang peduli dengan aku. Gak ada orang lagi yang bersimpati atau berempati dengan aku. Gak ada orang yang mampu mengantarkan aku untuk turun ke kolam itu. Bahkan dia bilang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini seolah-olah orang ini bilang, ya Tuhan, banyak orang yang sudah mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Keluarganya dipulihkan, ekonominya dibangkitkan, hubungan suami istri dipulihkan. Sudah banyak Tuhan. Tapi mungkin memang Tuhan izinkan aku dalam kondisi seperti ini. Sorry saya bilang, mungkin orang itu sudah mulai berpikir, kita sudah mulai berpikir, Tuhan izinkan aku dalam kondisi seperti ini. Buktinya yang lain sudah ditolong, yang lain sudah turun ke kolam itu. Yang buta mungkin dia bisa nabrak-nabrak, dia bisa masuk ke kolam itu. Tapi aku lumpuh Tuhan. Sudah gak berdaya lagi, sudah gak ada orang yang 1-10 tahun selama ini menolong aku, mengangkat aku, sudah gak ada lagi. Dan lihat Tuhan, ini jumlahnya besar. Setiap aku mau ngesot apapun, sudah kedahuluan orang. Makanya pertanyaannya Yesus cuma simpel. Maukah engkau sembuh? Yesus tidak bertanya macam-macam. Di hari itu dia cuma bilang, Bapak, maukah engkau sembuh? Terkadang dalam kondisi 10 tahun aja atau 15 tahun, kita sudah berusaha, kita sudah mencoba, dan gak ada hasilnya. Dalam tanda kutip kita akan bilang, aku nyerah, aku pasrah, sudah gak mungkin. Tuhan sedang tanya hari itu kepada orang itu, atau bahkan pertanyaan ini bisa saja menyadarkan orang itu, hei, kamu mau gak sembuh? Apakah kita sudah mulai nyaman, kita sudah mulai berkata bahwa ya wes lah Tuhan, kalau Tuhan maunya ini, ya wes.
Mungkin Tuhan sedang izinkan aku dalam kondisi seperti ini. Apakah masih ada hari ini keinginan dalam kehidupan kita? Atau masihkah dalam tanda kutip kita berdoa, mengerang atau bersujud di hadapan Tuhan, berlutut, untuk kita berkata, ya Tuhan, aku mau sembuh. Atau pagi hari ini, kita sudah mulai merasa bahwa ya sudah, memang Tuhan izinkan ini. Ya sudah, kalau aku memang gak bisa terlepas dari dosa ini, ya sudah, aku sudah berkali-kali didoakan, aku sudah berkali-kali didoakan pelepasan, mungkin ya tetap aku terbelenggu dengan dosa ini. Ya tetap keluargaku gak dipulihkan. Ini 38 tahun mengalami hal ini. Ketika kita mengalami hal ini 38 tahun, terkadang kenyataan bisa menjadi kebenaran dalam hati kita. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mengalami hal yang sama berulang kali, kenyataan yang ada itu justru bisa menjadi kebenaran, menggantikan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya ketika kita merasa bahwa kenyataan yang ada adalah kebenaran. Bahwa Tuhan sudah gak punya rancangan atas hidupku. Keluargaku sudah gagal, aku sudah ditinggal suamiku gak mungkin pulang lagi. Anakku sudah murtad, aku gak mungkin lagi anakku kembali ke Tuhan. Terkadang kita berkata, ya itu kenyataannya. Dan itu jadi kebenaran. Dan kita gak berani lagi berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau suamiku pulang, aku mau anakku dipulihkan. Kita gak megang lagi kebenaran sesungguhnya. Terkadang itu yang iblis sedang tanamkan dalam kehidupan kita. Ketika keadaan mulai mustahil, 38 tahun Bapak Ibu, bukankah waktu juga sebuah takaran kemustahilan? Bukankah kondisi si lumpuh ini juga sebuah takaran kemustahilan? Bukankah keadaan orang-orang yang sudah gak peduli lagi adalah sebuah kemustahilan? Tapi hari itu dia lupa bahwa yang sedang berbicara dengan dia adalah Sang Penyembuh sendiri. Di saat si lumpuh ini, si bapak ini fokusnya tetap dengan kolam, dia lupa bahwa yang sedang bertemu dengan dia, bahwa yang sedang menanyai dia adalah pemilik mujizat itu sendiri. Kemustahilan seringkali membawa fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Kemustahilan demi kemustahilan yang kita hadapi, entah itu situasi, entah itu kondisi, membuat kita membatasi Tuhan hingga kita lupa Tuhan masih sanggup. Tetapi anugerah Tuhan itu memampukan kita untuk kembali lagi. Fokus kita bukan kepada masalah, bukan kepada kemustahilan, bukan kepada kondisi, bukan kepada manusia terutama. Tapi fokus kita kembali kepada Tuhan. Detik ketika orang lumpuh ini gagal move on, saya katakan gagal move on ya buat anak muda. Dia gak bisa move on dari kondisinya, dia gak mampu melihat bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Sang Penyembuh, Sang Pembuat mujizat, Sang Pemulih yang memberkati kehidupan. Ketika hati kita gagal move on dengan kondisi kita, apa yang kita alami, kita akan gagal melihat Tuhan. Kita akan gagal melihat anugerah Tuhan itu tersedia buat kehidupan kita.
ketika hati kita gagal move on, kita akan tetap ngomong, sekalipun Tuhan ngomong, mau nggak engkau pulih, mau nggak keluargamu dipulihkan, mau nggak anakmu dikembalikan, mau nggak suamimu dikembalikan. Kita akan ngomong sama Tuhan. Dengan cara ini loh Tuhan sudah nggak bisa. Dengan cara ini loh nggak bisa. Tapi anugerah Tuhan itu melampaui segala cara yang ada di akal budi kita. Anugerah Tuhan itu melampaui segala sesuatu yang kita anggap mustahil. Pagi hari ini, ayo, jangan jadikan kenyataan menjadi kebenaran dalam hidup kita. Tapi tetap jadikan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, sekalipun itu sudah 38 tahun lamanya, tetap sebagai kebenaran dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan jadikan kenyataan itu kebenaran dalam hidup kita. Dan kita berkata, mustahil Tuhan. Tapi tetap simpan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh pagi hari ini? Biarlah tawaran Yesus ini tidak sia-sia. Biarlah anugerah yang Tuhan sedang tawarkan. Apapun kondisi kita, jangan biarkan pikiran kita, hati kita gagal move on. Dari setiap cara yang sudah kita lakukan. Setiap cara yang kita bisa. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ada banyak kisah dalam Alkitab di mana Tuhan menyembuhkan setiap orang, tidak selalu dengan metode yang sama. Bahkan kalau kita perhatikan ketika Tuhan melakukan mujizat, Dia mampu menggunakan 1001 cara. Demikian juga dalam hidup kita. Ada banyak cara, ada banyak jalan, bahkan lagu ditulis, bahkan di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan. Mari tetap fokus kepada Tuhan. Yang terakhir, ayat 11 sampai 13. Akan tetapi ia menjawab mereka, ahli-ahli Taurat itu yang bertanya, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Sekali lagi ya 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang yang banyak di tempat itu. Yang terakhir, jangan sampai anugerah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus, kita tidak tahu, kita tidak mengenalnya, kita tidak bersekutu dengannya. Ini anugerah yang paling besar yang kita terima dalam kehidupan kita, adalah kita mengenal Yesus, adalah kita diselamatkan, adalah kita mengetahui benar siapa juru selamat jiwa kita, siapa yang menolong kehidupan kita. Sayangnya hari itu orang yang sudah disembuhkan ini dikatakan dengan jelas di ayat 13, tidak tahu siapa orang itu. Ini ironis. Dia sudah mengalami kesembuhan, dia sudah mengalami mujizat, dia dipulihkan kehidupannya dari 38 tahun dengan kondisi seperti itu hingga dia pulih kembali. Tapi ironisnya, orang ini tidak tahu, tidak mengenal siapa Yesus. Bayangkan kalau orang itu ada di antara Bapak Ibu jemaat di tempat ini yang 38 tahun mengalami kondisi seperti itu, dan dia disembuhkan. Pasti
Saya bisa bayangkan, satu Ngawi ini akan benar-benar gempar jika orang ini menyaksikan, menceritakan kebaikannya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, anugerah Tuhan adalah pribadi Yesus itu sendiri. Anugerah Tuhan adalah kita mengenal Yesus. Jangan sampai kita mengalami mujizat demi pertolongan Tuhan, tapi hati kita enggak rindu lagi untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai Tuhan memberikan kepercayaan demi kepercayaan dalam kehidupan kita, tapi hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai enggak lagi rindu untuk mengenal Tuhan. Kita enggak mulai lagi duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita enggak mulai lagi merenungkan firman Tuhan. Kita sudah mulai malas untuk mengenal siapa Yesus itu lebih dalam lagi. Saya bayangkan kalau orang itu sungguh-sungguh disembuhkan dan dia kembali ke Tuhan, sama seperti Petrus, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tapi enggak. Ada respon yang berbeda dari orang ini. Ketika dia mengalami mujizat, ketika dia disembuhkan, dia enggak kembali ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Aku mau mengiringmu. Aku mau menjadi saksimu. Bukankah seringkali ketika kita ditolong Tuhan pun, seringkali kita sulit untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena itu juga salah satu caranya iblis. Karena ketika kita mengenal pribadi Yesus, ketika kita menerima anugerah terbesar ini, pribadi Yesus, kita bukan saja menerima anugerah kesembuhan, tapi kita pun akan jadi saksinya Kristus, bahkan lebih lagi melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau ketika kita semakin dalam dengan Tuhan. Kita bukan hanya orang yang menerima mujizat, kita bukan hanya orang yang dipulihkan, kita bukan hanya orang yang diberkati, tapi ketika kita menerima anugerah Tuhan itu, kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi orang yang juga dipulihkan untuk memulihkan. Kita juga orang yang diberkati untuk memberkati. Inilah anugerah Tuhan. Ketika kita mampu melewati kemustahilan demi kemustahilan, dan kita rindu untuk semakin mengenal Tuhan, bukan seperti orang ini yang gak tahu di mana Yesus. Ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita nggak akan berhenti cuma menjadi orang yang diberkati, tapi kita akan terus berjalan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita bukan berhenti hidup kita dipulihkan, tapi kita akan menjadi saksi Kristus untuk hidup kita dipakai untuk memulihkan tetangga kita, hidup kita dipakai untuk memulihkan orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan hanya kita menerima mujizat, tapi hidup kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat demi mujizat yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, apapun kemustahilan yang sedang kita alami hari-hari ini, ingat firman Tuhan hari ini. Mari arahkan fokus kita, arahkan mata kita kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini entah berapa tahun, mungkin ada yang lebih daripada 38 tahun, mengalami hal yang mustahil. Secara waktu, secara kondisi, kita sudah mulai gagal move on. Kita sudah mulai berkata, ya wes lah, kalau Tuhan maunya begini bagaimana?
Ketika kita sudah merasa bahwa kenyataan itulah yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita, dan itu sama sekali gak cocok dengan firman Tuhan, ayo, saya ajak kita sama-sama datang ke Tuhan. Kalau selama ini mungkin sudah bertahun-tahun kita dibelenggu dengan dosa, saya gak tahu apa itu. Mungkin itu rokok, mungkin itu pornografi, mungkin itu kebohongan. Dan kita berkata, mungkin aku memang sudah seperti ini. Aku tidak bisa lepas dari belenggu ini. Pagi hari ini, Roh Kudus dijanjikan untuk setiap kita. Untuk Dia menolong, untuk Dia melepaskan, untuk Dia membebaskan. Pagi hari ini kalau ada di antara kita berkata bahwa keluargaku gak mungkin pulih, kondisi kesehatanku ya seperti ini aja. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pagi hari ini ada tawaran dari Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Jangan tinggal lagi di masa lalu. Saya enggak tahu berapa banyak dari kita yang tinggal di masa lalu. Seolah-olah iblis terus menuduh kita dan berkata, ini loh, ini akibat dosamu di masa lalu ya seperti ini. Keluargamu mengalami hal ini karena seperti ini. Doamu gak dijawab karena seperti ini loh. Kamu pernah melakukan ini di masa lalu. Intimidasi itu semakin kuat. Bahkan kita gak mampu lagi mungkin pagi hari ini berseru kepada Tuhan. Karena kita merasa aku gak cukup layak. Aku gak cukup layak untuk meminta kepada Tuhan. Karena aku tahu masa laluku seperti ini. Pagi hari ini datang ke Tuhan. Kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan tawaran itu tetap ada pagi hari ini. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau pulih? Maukah engkau menerima anugerah terbesar itu? Menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi tangannya Tuhan. Dan pagi hari ini kalau ada dari Bapak Ibu yang sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, ini waktunya untuk kita jadi saksinya Kristus. Jangan berhenti di level kita menerima, tapi mari kita lebih lagi masuk lebih dalam. Kita mau membagikan kasih itu. Kita mau memberitakan kepada dunia bahwa anugerah itu tersedia bagi dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hampiri tahta kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Yes. Yes. Ku cinta
Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta. Saya mohon Bapak Warno bisa menaikkan doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Bapa sebagai penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, baik di bumi di surga. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau selalu menasihati di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Engkau membangkitkan semangat kami untuk berharap kepadamu. Karena Engkau satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami. Karena Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Ampuni Tuhan ketika kami lemah. Ampuni Tuhan kalau saat ini kami sedang lemah, sedang loyot, sedang tidak punya harapan kepadamu. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwasanya hanya di dalam Engkau saja ada pengharapan. Hanya di dalam Engkau ada jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, meneguhkan, mengingatkan, bahkan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu yang masih muda Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan roh hikmat wahyu daripada Engkau, sehingga membangun kepercayaan kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang masih muda ini terus Tuhan berlanjut, sehingga nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu diagungkan, bahkan memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Mari beri yang terbaik untuk pelayanan di tempat ini. Sing sabar lan mantap tekan pungkasane. Sing sabar lan mantap derek Gusti Yesus.
sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga, sing sabar lan mantep tekan pungkasane, sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus, sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga, sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Saatnya kita melihat kegiatan untuk seminggu ke depan. Mari perhatikan bersama-sama. Salam Jemaat El Shaddai yang luar biasa. Berikut kita akan menyimak beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari terus semangat bertumbuh dan berbuah di dalam Komsel. Mari bersukacita bersama dalam Komsel Raya LOG, Karmel, Joker, Bombastis, dan Galatia yang diadakan hari Selasa pukul 6 sore bertempat di Rumah Makan Geraha Rasa, Ngawi. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Siaran rohani mimbar agama Kristen yang akan dilayani Bapak Edi Sutrisno dari Gereja GUP El Shaddai. Malam ini jam 7:30 di Radio Suara Ngawi. Ibadah warga senior hari Rabu jam 10 pagi di Panti. Untuk info penjemputan bisa menghubungi Bapak Yefta. Ibadah El Sadekit hari Minggu sesi 1, 2, dan 3 di Aula Peniel. Ibadah El Sadeyut hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah Raya hari Minggu sesi 1 jam 7 pagi, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Mari jemaat Tuhan kita dukung hari ulang tahun gereja yang akan diadakan tanggal 11 September. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi panitia. Demikian pengumuman kegiatan gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bisa bangkit berdiri. Puji Tuhan, selamat datang. Nanti bisa ketemu dengan Pak Wanoy. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya ingatkan lagi, yaitu Komsel Raya, LOG, Karmel, Joker, Bombastis, dan Galatia tanggal 23. Tanggal 23 hari Selasa jam 6 di Rumah Makan Geraha Rasa.
Jalan Tamrin tadi sudah ada pengumuman, bisa membawa simpatisan atau undangan. Yang kedua yaitu perayaan HUT gereja, perlombaan mulainya nanti ya Pak Yifta ya. Nanti sore jam 3 ya. Tadi sudah ada mana lawan mananya sudah ya? Sudah di-share ya. Jadi nanti sore jam 3 sudah mulai ya yang lomba voli. Lomba putra putri voli nanti sore jam 3 sudah dimulai Bapak penyisiannya. Baik, kita mau tutup dalam doa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah kalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Juga kami bersepakat pagi hari ini membawa dalam doa Bapak Sukiran dari Watu Kudel yang akan menjalani operasi. Kami percaya Tuhan bahwa kuat kuasa-Mu menjagai, melindungi Bapak Sukiran ini. Kuat kuasa bilur-bilur Yesus juga menjamah, menyembuhkan lewat setiap tangan dokter, lewat operasi boleh berjalan lancar dan beliau boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami akan melihat kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, kami mengangkat tangan kami tanda kami berserah dan kami sepenuhnya berharap penuh kepadamu Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun situasi yang sedang kami hadapi, anugerah Tuhan itu cukup bagi kehidupan kami. Pengharapan kami sungguh tertuju kepadamu. Engkau Allah semesta alam, Engkau Allah yang memberkati kami untuk kami boleh menjadi berkat. Engkau Allah yang memulihkan kami sehingga kami boleh memulihkan orang yang lemah. Dan pagi hari ini Engkau juga memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Anak-anak kami, studi kami dijagai, dilindungi, keluar masuk kami, pekerjaan kami, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan yang intim dengan Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kami. Juga berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu juga mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Silakan duduk, mari kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih, bersyukur buat ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati sukacita di dalam-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.